2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Mushola Jogo Silaturahim ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sastro SH selaku CEO Absolute Group, kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suyarso selaku Direktur Operasional PT Absolute Service, kepada yang terhormat Bapak Ibu Direksi lainnya, dan juga kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat yang bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Untuk pada hari ini, untuk tausiah hari ini akan dibawakan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA yang bertemakan tentang hadis arba'in. Waktu dan tempat dipersilakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama membaca kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Hadits Arba'in disebut arba'in karena berjumlah 40. Jadi hadis arba'in, hadis 40. Maksudnya hadis yang berjumlah di dalam kitab ini 40 hadis. Dan ternyata nanti ketika kita hitung ada lebihnya sedikit nanti. Nah, ini nanti bukan pokoknya. Pokoknya itu adalah 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, maka disebut Nawawiyah atau Arba'in Nawawi. Kenapa? Karena yang mengarang itu Imam Nawawi, makanya disebut hadis arba'in Nawawi. Kitab ini memang kecil, tetapi ini kitab sudah sangat terkenal sekali. Tidak ada orang yang belajar hadis pasti tahu tentang kitab arba'in An-Nawawi ini. Dan sudah banyak dibuat penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan dari hadis arba'in Nawawi ini dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, walaupun bentuknya kecil, bukunya apalagi imut-imutnya segini, tapi ini luar biasa isinya. Ini merupakan hadis-hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu hadis arba'in, hadis itu adalah sumber dasar Islam setelah Al-Quran. Jadi hukum dasar kita dalam Islam itu adalah Al-Quran lalu hadis. Dan hadis ini kedudukannya begitu luar biasa di dalam Islam. Yang pertama, dia memang sebagai dasar hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Yang kedua, dia juga sebagai penjelas isi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau hanya megang Quran saja, saya jamin sesat pasti. Megang Quran saja, saya beragama berdasarkan Quran, sesat. Bagaimana tidak sesat? Karena memang Quran itu hanya hukum-hukum dasar yang bersifat global, yang bersifat garis besar. Pendetailannya ada di hadis. Di dalam Al-Quran Allah katakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat, terutama sholat pertengahan atau sholat asar. Ternyata menjaga sholat atau wa aqimus sholat, dirikan sholat, tapi nggak dijelaskan dalam Al-Quran sholat satu hari itu ada 5 waktu. Dalam 5 waktu itu ada yang namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran.
Mau dicari dari Fatihah sampai Anas kata-kata duhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada. Duhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2. Enggak ada di Al-Qur'an. Hanya suruh dirikan sholat, dirikannya bagaimana? Enggak ada penjelasannya. Adanya di mana? Di hadis. Duhur itu 4 rakaat. Rakaat pertama takbiratul ihram, membaca Fatihah dan seterusnya. Itu semuanya ada di hadis. Bayangkan kalau hanya orang megang apa? Al-Quran. Al-Quran bilang tunaikan zakat. Zakat itu bagaimana? Zakat itu apa saja yang perlu dizakatkan? Kalau memang iya, berapa persen? Berapa kadarnya? Berapa syaratnya? Kepada siapa? Enggak ada. Yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi haji. Tunaikan haji. Bagaimana cara haji? Enggak ngerti. Adanya itu di hadis. Maka yakinlah orang yang memegang Quran tanpa hadis pasti nggak bisa menjalankan syariat. Jadi harus Quran dan hadis. Bahkan hadis ini memberikan hukum yang tidak ada di Quran. Jadi hadis ini juga bisa memberikan hukum di dalam Al-Quran. Seperti begini, dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasanmu apabila kamu datang ke masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid itu disuruh memperindah pakaian kita, baju kita, semuanya. Bahkan hiasan disuruh menggunakan. Artinya penampilan yang bagus. Hiasan di situ untuk laki-laki, yang namanya pergi ke masjid kan diutamakan laki-laki. Nah kebetulan hiasan yang paling banyak dibicarakan orang itu emas, cincin emas, gelang emas. Boleh nggak laki-laki ke masjid pakai apa? Gelang emas atau cincin emas? Di Quran tidak ada, emas itu dilarang. Makanya orang yang hanya megang Quran, emas bagi laki-laki boleh. Tapi kalau pegang hadis, ada hadis bahwa Rasulullah mengatakan pernah megang emas sama sutra. Hadani, dua ini haram lidzukuri ummati, haram untuk laki-laki umatku, dan halal bagi kaum wanita dari umatku. Emas dan sutra haram. Itu tidak ada di Quran. Emas itu haram di dalam Al-Quran, tidak ada, adanya di dalam hadis. Berarti memang hadis itu berfungsi juga mengeluarkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Nah tentunya sangat banyak, nanti kita akan semakin tahu ketika kita nanti belajar kitab Arba'in ini fungsi-fungsi hadis. Intinya kita tidak akan bisa lepas di dalam menjalankan syariat kecuali hukum dasarnya adalah Quran dan hadis. Oleh karena itu kita sudah paham hadis Arba'in Nawawi, hadis yang berjumlah 40 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Langsung saja kita masuk di hadis yang pertama, yaitu di halaman ke-8 ya. Di situ dikatakan al-haditsul awal, hadis yang pertama. Saya bacakan dulu, dikatakan di sini qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin, an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis yang pertama yang ada di dalam kitab Arba'in. Dan hadis ini berbicara tentang niat. Dan bukan hanya Imam Nawawi. Kalau kita baca Sahih Bukhari, hadis yang pertama juga hadisnya ini. Innamal a'malu binniyat. Kitab Sahih Muslim, kitab-kitab hadis rata-rata kalau kita baca kitab hadis yang tebel-tebel, pasti awalnya hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena tujuannya beliau sebelum berpanjang lebar dia bawakan hadis ini, maksudnya apa? Hanya saja amal orang itu tergantung daripada niatnya. Nah, seakan-akan pengarang bilang begini, Bapak Ibu, kita akan belajar hadis, belajar materi yang sangat luar biasa, hukum dasar Islam yang kedua setelah Al-Quran, pahalanya akan besar dengan syarat harus innamal amalu binniyat, harus hati-hati terhadap niatnya.
Jadi sebenarnya beliau ingin mengingatkan sebelum kita mulai belajar lebih jauh, ayo perbaiki niatnya belajar karena Allah. Karena walaupun belajar hadis, tapi kalau belajarnya bukan karena Allah, nggak ada pahalanya. Nah ini tentunya luar biasa. Semua kitab-kitab hadis kebanyakan diawali dengan hadis innamal a'malu, untuk mengingatkan pengarang dan mengingatkan kita agar menjaga niat saat kita mau belajar. Coba kita langsung baca hadis ini dengan terjemah sedikit-sedikit. Dikatakan di situ an amiril mukminin, dari amiril mukminin, pimpinan orang mukmin. Di situ amiril mukminin, amir itu pemimpin. Kalau bahasa sekarang bisa juga gubernur. Kita bilang amir gubernur Anies, itu amir gubernur. Berarti gubernurnya amir, pimpinan. Jadi amiril mukminin, pimpinan orang-orang mukmin. Dulu sebelum Abu Umar bin Khattab, pimpinan orang mukmin itu disebut khalifah. Jadi setelah Nabi meninggal, para sahabat rapat dan akhirnya memutuskan Abu Bakar menjadi pengganti Nabi. Makanya disebut Umar bin Khattab itu kalau dilihat dari perawakannya besar. Kata para ulama, ka'annahu min bani Sadus, seperti dari bani Sadus, dari gobilah Sadus. Kalau duduk sejajar begini, orang itu rata-rata kepalanya di sininya dia. Kepalanya orang-orang yang duduk itu sahabat-sahabat di sini. Jadi orangnya apa? Besar. Kalau kata para ulama sejarah, kalau muka orang nih, maaf, ditutup begitu sama Sayyidina Umar, hilang kepalanya. Di mukanya ditutup, ketutup sama ininya dia nih. Berarti lumayan itu kalau apa? Kalau ngeremek muka orang, gede orangnya. Umar bin Khattab. Kalau dia naik onta atau naik kuda, yang kudanya nggak gede banget, kakinya kena ke tanah dia. Jadi dia kalau naik kuda kecil dia harus begini, harus apa? Kakinya itu agak sedikit ngangkat. Kalau diturunin begitu, ngengser dia. Oh ini gedenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan wajar nih, udah gede preman lagi. Wah ini apa? Luar biasa Umar bin Khattab. Dan dia banyak ditakutin orang, Umar bin Khattab tuh. Sekali waktu Nabi Muhammad SAW, ini cerita Umar banyak sekali ya. Sekali waktu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umarain. Preman di zaman itu ada dua yang paling ditakuti, paling disegeni, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal juga preman tuh, ditakutin orang. Rasulullah berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua nih, Umar bin Khattab biar masuk Islam atau Abu Jahal yang masuk Islam. Dia doa, diserahkan kepada Allah. Nah itu doa Nabi itu bagus. Artinya kita tuh kalau berdoa jangan ya Allah saya pengen begini, jangan begitu-begitu. Kita mintanya itu kayak apa, nentukan. Ya Allah saya ingin mendapatkan yang terbaik, berikan kepadaku yang terbaik ya Allah dalam bab ini. Misalkan dalam pekerjaan, ya Allah berikan kepadaku pekerjaan yang terbaik untuk kebaikan dunia dan akhiratku. Jangan ya Allah saya mau yang ini dicecar terus, mintanya maka berikan yang terbaik. Itu Rasulullah, ya Allah seandainya engkau muliakan Islam ini dengan salah satu di antara mereka nih, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Subhanallah, yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam salah satu berkat doa Rasul. Ini menunjukkan bahwa kita itu boleh mendoakan orang yang bukan Islam supaya dapat apa? Hidayah. Lihat teman kita orang non muslim baik banget, ya Allah semoga orang itu dapat hidayah, itu boleh. Tapi kalau doa selain hidayah nggak boleh. Ya Allah ampuni teman saya yang non muslim itu dosa-dosanya, nggak bisa. Mintakan ampun itu nggak bisa, tapi mintakan hidayah bisa. Mintakan supaya apa, diberikan taufik hidayah, diberikan petunjuk, diberikan ampunan, nggak bisa. Jadi yang boleh untuk doa untuk orang non muslim itu dua. Yang pertama minta supaya dapat hidayah, yang kedua urusan dunia boleh. Teman saya ini baik, ya Allah biar usahanya maju, biar apa usahanya lancar, itu boleh. Doa untuk orang non muslim, selama non muslimnya tadi tentunya non muslim yang zimmi, yang baik. Kalau yang jahat sama orang Islam kita doain, ntar dia banyak duit diperangin kita nanti. Nah ini tentunya yang baik, yang rapi.
Kita diundang pernikahan, ada teman kita nikah sementara non muslim, ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang baik, tenang keluarganya. Tapi kalau sakinah mawaddah warahmah nggak bisa, ada rahmatnya di situ. Nah, rahmat ini nggak bisa. Tapi kalau dengan apa, supaya lancar, diberikan keturunan yang baik-baik, itu boleh. Alhamdulillah. Jadi kita ini berkat doa Nabi, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, waktu meluk Islamnya itu ceritanya panjang, saya tidak ceritakan. Ada yang mengatakan umurnya 27 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Berarti sangat apa? Sangat muda sekali. Dan memang Umar bin Khattab itu kan Nabi waktu dapat apa namanya? Dapat wahyu umurnya 40. Dan tahun ke-6 Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab masuk tahun ke-6. Berarti Nabi umurnya 46, Umar 27. Jadi beda dengan Rasul tuh jauh Umar bin Khattab. Jadi dia 46, ini 27. Kalau Abu Bakar itu bedanya 3 tahun. Rasul dapat wahyu umur 40, Abu Bakar umur 37. Jadi apa, teman memang dari sebelum Islamnya Abu Bakar dengan Rasul itu dekat. Kalau Umar masih muda. Intinya akhirnya dia masuk Islam, dan waktu masuk Islam itu masih di rumah Arkom ya, Rasulullah masih berdakwah di rumah Arkom sembunyi-sembunyi. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bilang Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita dalam kebenaran ya Rasul? Kata Umar bin Khattab, namanya ini preman masuk Islam nih, berani orang. Kata Rasul, ya kita dalam kebenaran. Ya Rasulullah, kenapa mesti kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar di kota Mekah, kita umumkan keislaman kita, kita umumkan kepada orang kafir Quraisy Mekah kita muslim. Akhirnya keluarlah Rasulullah dengan Umar bin Khattab, dibawa barisan yang pertama, di depannya Sayyidina Hamzah, di belakang kaum muslimin. Yang di depan kedua Umar bin Khattab, keluar ke kota Mekah teriak, aku sudah masuk Islam, asyhadu alla ilaha. Umar bin Khattab ngumumin keislamannya di kota Mekah. Kalau orang biasa ngumumin begitu lewat, digebukin, kalau nggak dibunuh dia bagus. Tapi Umar bin Khattab mengumumkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di kota Mekah. Akhirnya kata para ulama, sejak Umar masuk Islam, komandan syahadat mulai terdengar di kota Mekah. Ini luar biasa sahabat Umar bin Khattab ini. Ini Umar bin Khattab akhirnya menjadi seorang muslim. Maka Nabi menyebut Umar karena beraninya Umar, apa kata Rasul, Al-Faruq. Jadi di situ Rasulullah menggeli gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya alladzi yufarriqu bainal haq wal batil. Orang yang berani mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil. Itu namanya Al-Faruq. Makanya Umar dapat gelar Al-Faruq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang namanya Faruq, itu orang yang apa? Enggak boleh abu-abu. Kalau abu-abu bukan Faruq namanya. Faruq itu orang yang apa? Yang hak itu hak, ini benar-benar, salah-salah, ini benar ini salah, gimana? Saya tengah-tengah aja nih. Nah, ini bukan Faruq itu namanya. Faruq itu adalah orang yang membedakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ini Umar bin Khattab. Dan keistimewaan Umar bin Khattab sangat banyak sekali ya. Karena nanti Umar bin Khattab menjadi mertua Nabi, karena anak beliau Hafsah nikah dengan Rasulullah SAW. Makanya beliau menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantunya lebih tua. Karena Rasulullah umur berapa? Ya kan lebih tua. Enggak apa-apa, mantu banyak yang lebih tua dari apa? Nah, karena zaman dulu itu orang nikah itu yang perempuan tuh muda-muda dan laki-laki muda. Jarang yang nikah sampai umur apa? Tua. Makanya mereka muda, anaknya juga sudah apa? Sudah besar. Itu kalau kita cerita tentang siapa? Abdullah bin Amr ibn As, Abdullah dan Amr itu bapak sama anak. Itu kalau jalan bareng kata orang kayak adik kakak. Bedanya cuma 11 tahun. Bapak sama, berarti nikahnya umur 11, 10 bisa. Berarti luar biasa. Ini zaman dulu. Kalau sekarang HAM ya. Nikah apa? Nah, umur bawa umur ya. Zaman dulu enggak. Makanya Aisyah waktu dinikahi 9 tahun umurnya itu bukan aib. Dan bukan hanya Aisyah, zaman dulu banyak sahabiat yang nikah apa? Umur segitu.
Jangankan zaman 1444 tahun yang lalu, di kampung kita aja masih banyak anak-anak kecil apa? Masih muda-muda sekali sudah nikah. Memang kalau di Jakarta jarang. Karena anak, maaf ya, orang kampung di desa-desa itu umur 10 tahun sudah mandiri, 7 tahun di ke sawah sudah yang perempuan itu. Memang sekarang kalau di sini SMA aja masih disuapin makannya, bagaimana mau nikah? Ini beda, orang dulu itu mandiri sekali. Jadi jangan kita terbawa dengan wah Nabi suka sama anak-anak 9 tahun dinikahi. Ibu itu karena nggak ngerti, dibawa-bawa zaman Nabi dibawa seperti zaman sekarang. Tentunya ini berbeda. Nah intinya Umar bin Khattab menjadi mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau yang namanya Hafsah nikah dengan Rasulullah. Nanti Umar bin Khattab nikah dengan cucunya Nabi. Bingung dia mertuanya hari ini punya apa? Karena Nabi itu punya putri namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali, nanti punya anak namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum nikah dengan Umar bin Khattab. Nggak usah dipikirin, puyeng kan? Rasul itu mertuanya, Rasul itu mantunya Umar. Umar nikah dengan cucunya Nabi, anak dari Fatimah yang namanya Ummu Kulsum, nikah dengan Umar bin Khattab. Tua lawan kecil, dia zaman dulu itu hal yang biasa. Dan ini kadang-kadang kita kebawa sama media yang jelek-jelekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu sejarah, tawain yang jelek-jelekin Nabi begitu, enggak, itu hal yang biasa. Yang apa? Hal yang lumrah dan bukan suatu aib. Umar bin Khattab kemuliaannya sulit untuk disebutkan. Intinya salah satunya dia itu laki-laki yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, yang disebut asyara mubasyirina bil jannah. Masuk surga nggak pakai hisab. Kalau kita semua ini muslimah masuk surga juga, cuman ada hisabnya, tapi kita doa aja semoga dia nggak pakai hisab masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Cuman bedanya Umar bin Khattab itu sudah dijamin masuk surga selagi masih hidup. Umar, engkau masuk surga tanpa hisab udah ketahuan. Nah kalau kita kan nunggu dulu, masuk surga pasti, tapi dengan syarat kalau matinya Islam. Nah kalau matinya nggak Islam, suul khotimah nggak bisa, murtad nggak bisa. Jadi jaminan itu kalau sudah akhir hayat. Yang kedua, tanpa hisab Umar sudah mendengar kalau kita masih berdoa, dan insya Allah kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan Umar bin Khattab juga yang tidak kalah penting, sempat menjadi khalifah, sempat menjadi Amirul Mukminin, sempat menjadi kepala negara selama 10 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah, sangat lama sekali. Memimpin Ali, memimpin Utsman, memimpin sahabat-sahabat besar 10 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kemuliaan yang luar biasa. Dan yang terakhir kemuliaan Umar bin Khattab adalah setan kalau ketemu Umar kabur. Setan kalau ketemu Umar lari. Dikatakan oleh Nabi, masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan min ghairi fajji Umar. Rasul bilang Umar kalau lagi jalan nih, misalkan jalan di depan, dari sana Umar bin Khattab berjalan, setan dari sana ngelihat ada Umar, setan balik lagi, males papasan sama Umar. Masya Allah, kabur pak setan. Kalau kita kan ahlan gitu, kita disambut sama setan. Nah dia nih dikejar kita, dipeluk, dimu'anakoh lagi. Apa kalau setan nggak mau? Kata Rasul, masalah ke Umar fajjan, tidaklah Umar berjalan di satu jalan kecuali setan akan mengambil jalan lain. Nggak mau ketemu dengan Umar. Kenapa? Bukan karena badan yang besar, tapi karena imannya yang sangat kuat. Kata setan, dia godain yang ada, dia digebuk sama setan Umar bin Khattab ini, percuma digodain. Itulah Umar bin Khattab yang luar biasa. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi Umar bin Khattab itu awalnya tuh preman besar. Sangar Umar. Sebelum masuk Islam, orang tuh ngeliat Umar bin Khattab gemeter. Anak-anak kalau lagi main ngeliat Umar bin Khattab bubar. Kalau nggak bisa lari nangis mereka. Ngeliat Umar bin Khattab nangis. Ngilu orang ngeliat Umar bin Khattab. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dia lewat di satu gang ada anak kecil lari ngerubutin dia. Jadi lemah lembutnya luar biasa. Begitulah Islam.
orang yang keras kasar dengan Islam itu berubah menjadi lemah lembut. Makanya saya bingung kalau ada orang Islam galak-galak. Tadinya ini orang nggak soleh biasa, setelah agama semakin pintar semakin sangar. Wah, ini bingung saya. Mestinya kita semakin ahli ibadah, semakin banyak ilmu, mestinya semakin apa? Lembut, semakin orang demen. Ini kagak, semakin serem. Dulunya enak, tapi sekarang katanya setelah sering ikut taklim malah kok galak banget tuh, malah kebalik. Jadi jangan sampai berkesan belajar Islam tuh membuat orang tambah sangar. Enggak. Membelajar Islam justru semakin apa? Lembut, semakin lemah lembut. Wallah, ini luar biasa. Insya Allah kita dengan belajar Islam seperti ini bertambah kelembutan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Umar bin Khattab meninggal pada tahun 13 Hijriah. Karena beliau itu kan Rasul taruh umur 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah Rasul meninggal. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 8 bulan. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, maaf, berarti ditambah 10 tahun berarti 23 Hijriah. Maaf, dia menjadi khalifah tahun 13 Hijriah, meninggalnya tahun 23 Hijriah karena 10 tahun menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar meninggal tahun 13, Umar menjadi khalifah 10 tahun berarti 23 Hijriah beliau meninggal dunia. Yang menarik, meninggalnya beliau itu dalam keadaan sholat. Nggak seperti orang biasa dalam keadaan sholat karena sakit. Kalau Umar bin Khattab tidak. Waktu itu sholat subuh, Umar bin Khattab sholat menjadi imam. Karena semua zaman dulu khalifah atau amirul mukminin itu menjadi imam. Naik masuk menjadi imam sholat subuh, jamaah dengan shaf yang banyak di Masjid Nabawi. Rokaat pertama berjalan lancar. Pas naik di rokaat kedua, tiba-tiba ada seorang majusi, seorang penyembah api yang waktu itu berada di bawah lindungan kota Madinah, dan dia ini tukang bikin pedang yang berasal dari Persia yang namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ternyata dia masih menyimpan dendam sama Umar bin Khattab. Waktu sholat subuh dia pura-pura ikut sholat karena di subuh waktu itu tidak ada lampu ya. Di zaman Umar bin Khattab, zaman Rasul, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai nanti di zaman Sahal bin Sa'ad al-Ansari baru ada lampu. Sebelumnya belum ada lampu di masjid. Lampunya mengandalkan bulan. Karena di Madinah, Mekah itu makanya semua tempat itu terbuka, masjidnya mesti ada terbukanya. Karena di zaman dulu itu bagus untuk apa? Bulan masuk kelihatan cahayanya. Jadi nggak ada lampu pun terlihat. Tapi kalau wilayah kita Indonesia jangan ikut-ikutan. Terbuka masjidnya. Hujan, banjir urusan masjid. Itu karena di sana itu jarang hujan. Jadi aman masjid terbuka. Kalau di sini terbuka ya sudahlah, gak ikut Masjid Nabawi tengah ada karpet, tengah terbuka. Bubar pas hujan. Ini sini apalagi jam-jam segini hujan terus. Nah, ternyata Umar bin Khattab maju setengah rokaat, yaitu satu rokaat berdiri, tinggal setengah lagi sholat subuhnya, satu rokaat lagi, maju ini majusi, maju ke depan mengeluarkan pisaunya ternyata dia buat sendiri. Pisaunya itu dengan dua sisi, ini pegangannya di sini tajam, di sini tajam. Jadi memang dia sudah merakit sendiri, sudah mempersiapkan untuk membunuh Sayyidina Umar. Jadi di sininya dibuat tajam, di sini buat tajam, dipegang. Pas rokaat kedua berdiri dia maju langsung maju ke depan. Di saat Umar sedang berdiri begitu, dia maju dari belakang, kemudian ditusuk perutnya. Ditusuknya itu sabah atau hanat dengan 7 tusukan. Jadi habis tusuk begitu nggak didiemin, tapi ditarik lagi, tusuk lagi, tasik dulu. Jadi apa? Kalau orang sini, kalau bahasa Betawinya dirojok gitu. Tahu bahasa Jawanya apa itu? Tok digituin di apa? Terus bukan hanya tusuk didiemin, tusuk ditinggal nggak, tapi ditusuk tarik sampai 7 kali. Umar bin Khattab sedang sholat, tentunya tidak bisa apa berbuat apa, kaget dengan dipegang begitu, kemudian ditusuk dia tahu kalau mau menusuk Umar di saat tidak sholat berat, karena Umar bin Khattab juga jawara, juga besar badannya, maka paling enak posisinya lagi sholat ditusuk sampai 7 kali. Umar bin Khattab jatuh. Sahabat melihat begitu, yang di depan langsung menangkap si Abu Lu'lu'ah.
Tapi karena mereka tidak bawa senjata dan Abu Luluh dengan senjata yang dua sisi tadi dengan leluasanya ke kanan dan ke kiri, akhirnya 12 terluka berat. Tetapi pada akhirnya setelah terdesak, Abu Lulu'ah nusuk dirinya sendiri, akhirnya mati juga dia, bunuh diri. Tapi ini sudah Umar bin Khattab sudah keluar ususnya, katanya ususnya itu keluar karena sudah hancur ini perutnya, tidak sadarkan diri. Orang itu meneruskan sholatnya, diteruskan dengan sahabat lain, digantikan sampai selesai. Jadi sholat subuh tetap berjalan dengan 1 rakaat itu selesaikan. Yang ini Umar bin Khattab dalam terlempar. Setelah itu dibangunkan, nggak bangun. Dibangun, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, nggak bangun, saat tidak sadarkan diri, pingsan. Akhirnya Abdullah bin Umar anaknya bilang, biarkan aku yang bangunkan, aku tahu cara membangun ayahku. Kemudian dibisikkan di telinganya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Bangun Umar bin Khattab, salat, salat. Disebutkan kata-kata salat, pingsan, sadar langsung. Kita tidur, as-shalatu khairum minan naum, tambah tidur. Jangankan pingsan, kalau pingsan tambah nggak bangun. Ini tidur biasa aja, as-shalatu khairum minan naum, masih belum bangun. Ini Umar bin Khattab pingsan, Pak. Tidak sadarkan, mughma alaih, tidak sadarkan diri, pingsan, benar-benar pingsan karena. Tapi ketika as-shalah, as-shalah, bangun, salat, salat, kata Umar bin Khattab. Sudah selesai sholatku? Belum. Kata anaknya, belum. Abdullah bin Umar, belum sholat, belum selesai, baru tinggal baru 1 rakaat berdiri, engkau pingsan, kau sadar gini. Akhirnya dia bilang, wajihun lil kiblat, hajabkan aku ke kiblat, minta diarahkan ke kiblat, karena sudah acak-acakan ya, karena memang sudah ditusuk tadi. Diarahkan ke kiblat, diteruskan lagi sholatnya. Walaupun di dalam hukum fikih kalau pingsan itu batal, tapi kondisinya sudah darah berdarah kan najis, tapi ketika kondisi sudah begini tidak mungkin membersihkan lagi, langsung diarahkan ke kiblat, nambah 1 rakaat lagi. Jadi menyelesaikan 1 rakaat, selesai rakaat, selesai 1 berarti sempurna 3. Sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Kondisi begitu aja masih sholat. Ini luar biasa. Ini ada kita kekenyangan nggak sholat, bukannya terburai tapi bukan isi ini nggak sholat, aduh kenyang begah, saya nggak sholat dulu deh, astagfirullah. Itu Umar bin Khattab terisi perutnya terkeluar masih masih sholat. Subhanallah, inilah para sahabat menjaga sholat yang luar biasa. Dan akhirnya setelah selesai, siapa yang membunuh aku, siapa yang menusuk aku? Abu Lulu al-Majusi. Langsung Umar bilang, alhamdulillah, aku dibunuh sama orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu Umar bin Khattab itu. Kemudian dipanggil anaknya, kalau aku meninggal, engkau minta izin supaya aku bisa dikubur ke kubur dekat kuburan Rasulullah. Minta izin sama Aisyah. Tapi kalau Aisyah tidak mengizinkan aku dikubur di tempat itu, kuburkan aku di Baqi. Meninggal Umar bin Khattab. Akhirnya setelah meninggal, anaknya Abdullah bin Umar langsung datang ke Aisyah, wahai Aisyah, boleh nggak ayahku pengen dikuburkan di sebelah Nabi dekat Abu Bakar. Kenapa minta izin sama Aisyah? Karena kuburan Nabi itu adalah kamarnya Aisyah, makanya minta ke Aisyah. Kalau engkau izinkan dia, kami kuburkan situ, tapi kalau engkau tidak izinkan, kami akan kuburkan di Baqi. Itu pesannya beliau. Kata Aisyah, sungguh itu tempat tinggal 1 bagi saya, sudah saya siapkan untuk saya, tapi karena Umar bin Khattab minta, ya saya kasih. Akhirnya Umar bin Khattab dikuburnya di sebelah kuburan Nabi. Maka kalau kita ziarah ke Madinah, di sana ada kuburan Rasul, sebelahnya kuburan Abu Bakar, di sebelahnya lagi kuburan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah itulah akhirnya Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 500 hadis. Beliau meriwayatkan hadis 500, di antara hadisnya adalah ini hadis, innamal a'malu binniyat. Hadisnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, karena memang setiap hadis seperti ini saya ingin ceritakan sejarah sahabatnya, biar kita biar tahu Umar bin Khattab, siapa itu Umar bin Khattab, jadi kita tahu. Jangan sampai kita menyebut nama sahabat tapi kita tidak tahu sejarahnya. Dan ini setiap pertemuan 1 hadis, 1 sejarah saya ceritakan, baru isi hadisnya. Jadi ya lumayan lah, 40 hadis insyaAllah 3 tahun lah selesai. Iya, karena kita kan gak buru-buru kan. Kalau hanya baca dan terjemah ini selesai, 2 pertemuan juga selesai. Saya pengen bukan mau melama-lamakan, tapi biar betul-betul kita baca tuh nguasain banget gitu. Baik rawinya, ini perawi hadis ini
Amirul Mukminin. Kenapa dapat gelar Amirul Mukminin? Siapa itu sih? Umar bin Khattab. Lalu bagaimana sejarah meninggal tahun berapa? Riwayat hadisnya ada berapa? Dia 500 hadis. Jadi kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang ada di kitab-kitab dari Umar bin Khattab jumlahnya 500. Berbeda dengan Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah itu hadisnya 5.537 hadis. 5.537 hadis. Banyak sekali, ini 500. Kenapa? Karena beliau menjadi kepala negara. Abu Hurairah enggak, dia hanya ngaji aja. Jadi ulama, tapi kalau sudah jadi kepala negara pasti sedikit waktu untuk ngajarnya, pasti sedikit untuk berkecimpung dalam agama. Misalkan ini ada seorang dai pinter, alim, terus jadi menteri, ya pasti konsen untuk menyampaikan agama agak sedikit berkurang. Tapi ketika dia tidak menjadi pejabat, konsennya lebih apa? Lebih banyak. Nah ini tentunya bukan berarti Abu Hurairah lebih pintar dari Abu Umar, tidak. Umar lebih pintar, tapi kesempatan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sedikit karena dia ngurus apa? Ngurus umat Islam. Nah itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, biografi singkat tapi insyaallah banyak pelajaran yang kita ambil. Sebagai penutup, sebelum buka sesi tanya jawab, sejak Umar dikuburkan di kamar Aisyah, apa kata Aisyah? Aisyah kamarnya di situ tetap nyempil gitu. Ini karena kamarnya kecil. Jadi dengan 3 kuburan tuh sudah tinggal sisa sedikit untuk tidur saja. Jadi tidurnya di kuburan Aisyah, kamarnya. Kata Aisyah, dulu saya sebelum ada Umar bin Khattab dikubur di situ, saya bebas buka baju. Pokoknya nggak perlu pakai nutup-nutup macem-macem lah. Kenapa? Karena yang dikubur di situ Rasulullah suami saya, Abu Bakar bapak saya. Jadi saya bebas. Setelah ada Umar, aduh saya nggak bisa ada macam-macam, nggak enak ada Umar bin Khattab dikubur di situ. Buka bajunya jadi malu katanya. Itu Aisyah, sama kuburan malu. Sekarang pacaran di atas kuburan, nggak ada malu-malunya. Astagfirullah. Pacaran di atas kuburan jadi tempat nongkrong. Perempuan nggak ada malunya sama kuburan. Aisyah malu sama kuburan. Ini karena kuburan itu ternyata tahu juga. Jadi kalau kita di atas kita lewat tuh mereka tahu. Jadi apa nggak malu? Makanya kata Aisyah, aku malu dengan Umar bin Khattab karena sekarang ada di kamarku setiap saat. Jadi aku pun berhati-hati berpakaiannya. Nah itulah kisah singkat biografi dari Umar ibn Khattab, perawi hadis kita, hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin kalau ada yang bertanya baik kisah Umar atau yang lainnya dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Habib. Bagi rekan-rekan dan Bapak Ibu, jika ada yang mau tanyakan 2 pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Habib, minta cerita gimana cerita singkatnya Umar bin Khattab akhirnya diangkat menjadi khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar. Yang kedua, kenapa bisa ada kaum Syiah itu membenci sahabat-sahabat Nabi di luar Ali bin Abi Thalib? Jadi kan ada Abu Bakar, Utsman itu kan dibenci sama kaum Syiah. Itu aja Habib, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan. Siapa? Kalau nggak ada ya kita jawab dulu yang ini sambil mikir. Nanti pas udah jawab pertanyaan biasanya nongol langsung ya. Yang pertama, bagaimana proses Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin? Waktu itu Abu Bakar mulai sakit ya. Ini sahabat yang 4 ini yang meninggal sakit itu cuman siapa? Abu Bakar. Umar terbunuh sholat. Utsman dipotong nanti lehernya saat baca Quran. Ali dibunuh setelah sholat subuh. Kepalanya kena itu. Nanti kena cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya terbunuh, khalifah ini terbunuh kecuali Abu Bakar yang meninggal sakit. Saat sakit, Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, Khalifatul Rasulillah, kalau Anda meninggal, siapa yang harus jadi apa? Penggantimu?" Abu Bakar diam. Kemudian dibilang, "Bagaimana mungkin aku akan menunjuk orang yang menjadi penggantiku? Padahal Nabi saja tidak menunjuk orang sebelum dia meninggal." Artinya ini membantah kaum Syiah yang mengatakan Sayyidina Ali ditunjuk oleh Rasul sebelum Rasul meninggal. Abu Bakar bilang, bagaimana aku mau menunjuk orang jadi penggantiku sementara orang yang lebih baik dariku, maksudnya Rasul SAW, tidak menunjuk. Berarti
Rasulullah membiarkan musyawarah, aku pun membiarkan kalian bermusyawarah. Kalau ditanya lagi, kalau Anda musyawarah, yang Anda pilih siapa? Saya pilih Umar. Akhirnya dapat isyarah siapa? Umar. Tuh sahabat mulai dengan Umar. Akhirnya para sahabat ngambil pendapat daripada siapa? Umar. Yaitu kenapa ngambil daripada pendapat Abu Bakar, tapi nggak nunjuk dia. Saya tidak akan menunjuk siapa kalau musyawarah. Akhirnya ditanya secara pribadi, kalau Anda, saya suka kepada apa? Saya kepada Umar. Itu salah satu akhirnya para sahabat mengambil apa? Keputusan. Berbeda ketika Utsman. Umar bin Khattab waktu disuruh bikin tim, 6 tim, yaitu yang memilih siapa yang menjadi pengganti dia. Nanti kalau suara imbang, nanti keputusan Abdullah bin Umar. Artinya ada itu baru perwakilan bahasa kita. Tapi kalau Umar itu langsung seperti isyarat kepada dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pemilihannya tidak terlalu seru, artinya biasa begitu aja. Yang seru itu nanti waktu cerita Abu Bakar, karena terjadi Saqifah Bani Sa'idah, itu sampai hampir perang gitu antara Ansor dan Muhajirin. Nah itu gara-gara memilih khalifah setelah Rasulullah SAW. Kenapa serunya? Ya karena pemilihan terjadi saat Nabi belum dimandikan, dan di dalam pemilihan itu Ali bin Abi Thalib tidak ikut. Itulah yang jadi kaum Syiah jadi apa? Jadi rame di situ. Sementara kalau ini enggak. Kalau ini enggak, memang sahabat itu hampir apa? Hampir sepakat milih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian alasan kenapa sih kaum Syiah itu tidak suka dengan beberapa sahabat, diantaranya Abu Bakar dan Umar. Utsman tidak suka. Hanya kepada Ali, kepada Salman, Abu Dzar, Jundub bin Junada itu Abu Dzar Al-Ghifari, hanya beberapa sahabat saja yang disukai. Apa sebabnya? Iya, sebab inti pertamanya itu adalah pokok bahkan timbulnya kelompok Syiah itu satu aja awalnya, apa? Kekhalifahan. Masalah kekhalifahan, masalah Amirul Mukminin. Itu saja. Mereka meyakini Nabi itu sebelum meninggal sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Khalifah. Ahli sunnah mengatakan Rasul tidak menunjuk khalifah, bahkan dibiarkan itu khalifahan dipilih ke dengan apa? Kaum muslimin dengan cara musyawarah. Itu aja intinya sebenarnya. Nanti berkembang tuh buat jadi melebar. Sumbernya pokoknya itu. Akhirnya mereka menuduhlah dia tidak suka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa? Karena mengambil kekuasaan siapa? Ali. Mestinya setelah Rasul yang menjadi khalifah adalah Ali. Makanya kalau kita baca definisi Syiah, Syiah itu adalah orang yang mencintai Ali dan mengakui bahwa khalifah setelah Rasul bila faslin, tanpa ada pemisah, adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi itu adalah Syiah. Jadi dia tidak mengakui adanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mestinya habis Rasul Ali. Itulah Syiah. Maka di sini karena ada Abu Bakar, Umar, inilah mereka benci. Mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah perampok kekhalifahan. Itu perampok, dia bilang. Mestinya punya Sayyidina Ali, tapi diambil sama Abu Bakar. Ya karena Abu Bakar yang milih, kata Syiah. Waktu Abu Bakar menjadi terpilih, yang milih Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah itu idenya Umar. Makanya Abu Bakar membalas jasa Umar dengan diangkatlah apa? Dipilih Umar. Nah Umar sebelum meninggal nunjuk 6 tim. Tapi kalau imbang suara sama, maka voting misalkan 6 suara 3-3, yang jadi penentu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Akhirnya mau nggak mau pasti bukan Sayyidina Ali, pasti Utsman. Nah, itu dia punya apa? Pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya mereka intinya tidak suka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman karena dianggap sebagai perampok kekhalifahan. Sementara dengan sahabat yang lain nggak suka juga kepada siapa yang mendukung pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi nggak suka dengan yang mendukung. Sementara hampir semua sahabat apa? Mendukung. Akhirnya mereka mengklaim itulah kelompok-kelompok daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah itulah kalau ditanya kenapa kaum Syiah sangat benci kepada sahabat-sahabat ini, inti masalahnya hanyalah kekhalifahan. Jadi bukan masalah agama, bukan masalah ibadah, sholat, bukan, itu mereka sepakat sama. Cuman masalah yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul adalah Ali. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman ini motong, sehingga mereka dianggap perampok-perampok kekhalifahan, perampok hak-hak ahlul bait. Maka mereka benci sampai sekarang.
Kalau nyebut Abu Bakar itu mereka bukan radhiyallahu anhu. Yang galak-galak itu nyebutnya la'natullah alaih. Semoga Allah melaknat. Itu Syiah itu nanti kalau kita belajar Syiah itu ada 3 macam ya. Supaya ini saja saya jelaskan secara singkat supaya kita nggak salah paham. Syiah ada 3 macam. Ini maksudnya 3 macam itu kelompoknya banyak. Cuman kalau diserangkum dari semua kelompok Syiah ada 3 macam. Yang pertama namanya Rafidhah. Yang kedua namanya ini nama yang pertama kita bikin yang ini aja. Yang ini yang paling galak nih. Yang pertama namanya kelompok Gulat. Kelompok Gulat. Yang kedua namanya Rafidhah. Yang ketiga namanya Syiah. Jadi ada ini Syiah semua. Gulat adalah kelompok yang ekstrim yang mengkafirkan semua sahabat kafir. Ini Gulat nih. Semua sahabat kafir. Qurannya sudah dirubah. Quran yang sekarang itu bukan Quran aslinya. Itu namanya Gulat. Kilat, geledek itu adalah dehemnya Ali bin Abi Thalib. Gitunya geledek itu. Itu apa? Jadi semua Ali bin Abi Thalib tidak mati. Sampai sekarang mengawasi kita dan seterusnya. Ini namanya Gulat. Ini ahli sunnah mengatakan kafir, coretnya kafir. Syiah Gulat namanya kafir. Jadi mau isme kelompoknya Ismailiyah dan sebagainya macam-macam apa namanya, pokoknya yang meyakini Quran kita sudah berubah, mengkafirkan semua sahabat, itu namanya Gulat dan dia kafir. Ini maaf kalau ada laki yang model begini, perempuan nikah sama dia diharamkan sama ulama. Kenapa? Karena dia kafir. Karena dia meyakini Quran berubah. Mungkin pernah dengar malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Mustinya yang menerima wahyu Ali bin Abi Thalib, ternyata ke Rasulullah. Akhirnya jadi nabi lah, yang jadi nabi. Ini namanya Gulat nih. Ini kafir nih. Masa malaikat Jibril nggak bisa bedain anak-anak sama orang tua? Kan Sayyidina Ali masih kecil, Rasulullah udah 40 tahun, masa nggak bisa bedain? Nah ini malaikat ini menghina ini, dan ini namanya Gulat, ini kafir. Nah ada kelompok yang kedua nih, di kelompok Syiah namanya Rafidhah. Rafidhah itu siapa? Mencaci maki sahabat tapi tidak mengkafirkan. Abu Bakar, itu nggak benar, perampok kekhalifahan itu. Umar samanya, Utsman sama, tapi mereka muslim, cuman jahat gitu. Nah ini namanya Rafidhah. Aisyah, Aisyah itu berselingkuh. Aisyah itu istri Nabi yang tidak setia, berselingkuh Aisyah itu. Ini yang model begini nih namanya apa? Rafidhah. Tapi dia tidak mengkafirkan Aisyah. Kalau yang ini mengkafirkan, kalau ini nggak mengkafirkan, tapi paling suka nyala-nyalain sahabat, melaknat sahabat, mencaci maki sahabat, merendahkan sahabat. Abu Hurairah tukang bohong, Khalid bin Walid perang pengen cari istri, istilahnya macam-macam. Itu nanti kalau kita ceritakan dia punya tuduhan-tuduhan itu tuh. Nah ini namanya Rafidhah. Kata Imam Malik, kalau dia jadi imam mundur kamu, jangan ikut jadi makmum. Misalkan saya tukang caci maki sahabat, saya jadi imam, bapak ibu kata Imam Malik gak usah ikut, pulang sholat aja masing-masing daripada imamnya apa pencaci maki sahabat ini. Tapi saya nggak ngafirkan sahabat, itu namanya Rafidhah. Yang terakhir Syiah. Syiah ini kalau bahasa kita pencinta. Syiah itu artinya pencinta, penolong, apalagi pengikut, itu namanya Syiah. Syiatu Ali, ini Syiahnya Ali, pencinta Ali, pengikut Ali, penolong Ali bin Abi Thalib. Syiah itu mencintai Ali bin Abi Thalib tapi tidak mencaci maki sahabat, apalagi Abu Bakar, Umar, apalagi sampai mengkafirkan. Hanya ini Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali. Mereka lebih cinta kepada Sayyidina Ali. Ini cinta, saya cinta Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, saya cinta kepada Utsman, tapi saya lebih cinta kepada Sayyidina Ali. Itu namanya Syiah. Makanya Imam Bukhari atau di dalam kitab-kitab 6 itu, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ada rawi-rawi Syiah yang diklaim rawinya itu perawi hadis Syiah. Gurunya Imam Bukhari ada yang dituduh Syiah. Tapi Syiahnya tadi pencinta siapa? Ali, tapi tidak pernah mencaci maki. Dia mencintai Abu Bakar,
Dia mencintai Umar, dia mencintai Utsman, tapi dia lebih cinta kepada Sayyidina Ali. Itu zaman dulu, itu namanya Syiah. Syiah seperti ini nggak boleh disesatkan. Kalau yang ini kafir, ini sesat, ini nggak apa-apa. Nggak boleh kita bilang, wah kamu sesat masuk neraka, nggak bisa. Tapi bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mencintai pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Kalau Syiah mencintai Sayyidina Ali, yang kedua baru Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman. Yang model begini nggak boleh dong kita masukin neraka. Masuk neraka gara-gara apa? Makanya Syiah, saya kurang setuju kalau Syiah dianggap sesat. Tapi kalau Rafidhah sesat, iya harus disesatkan ini, harus dikafirkan kalau yang apa? Ghulat. Jadi ada kalau saya lihat di YouTube Syiah kafir, tunggu dulu, dia nggak ngerti nih Syiah yang mana kafir. Syiah itu ada tiga apa? Tiga model nih. Yang gulat kafir, Rafidhah sesat, Syiah nggak boleh kita kafirkan. Tapi kalau saya bilang Syiah itu bukan ahli sunnah, benar, bukan ahli sunnah. Tapi kalau dikafirkan nggak boleh. Kita mengklaim hanya kita yang masuk Islam, yang Islam itu ahli sunnah, selain ahli sunnah kafir. Boleh nggak ngafirkan kelompok selain ahli sunnah? Tidak boleh. Dia orang syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia cinta sama semua sahabat, cuman mencintai Ali lebih daripada sahabat lain. Masa dikafirkan gara-gara itu? Nah ini tentunya enggak, Sat. Sholatnya lurus itu hal yang biasa. Kita juga nggak begini semua. Ada yang begini ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di bawah pusar begini. Nggak bisa bikin sesat gara-gara apa? Hanya gerakan. Yang bikin sesat neraka dan nggak neraka itu akidah. Kalau sudah akidahnya melenceng itu bisa neraka. Tapi kalau masalah ibadah perbedaan nggak boleh kita apa? Kafirkan orang itu. Makanya yang mengatakan Syiah kafir harus dirincikan. Kenapa? Kalau memang semua Syiah kafir, saya yakin Saudi tidak akan memberikan izin mereka untuk pergi ke Mekah. Karena kafir kok bisa masuk ke Mekah sampai tawaf sa'i, bagaimana ceritanya? Wukuf di padang Arafah, Iran itu kok ikut haji, ikut umroh banyak. Kenapa diperbolehkan? Karena memang nggak semuanya kafir. Kalau kafir mana mungkin pemerintah Saudi mengizinkan mereka untuk apa? Tawaf di Ka'bah, pakai baju muslim, ziarah ke Madinah, ke Baqi, wukuf di padang Arafah. Karena nggak semuanya. Tapi memang ada yang kafir, yang gulat. Tapi memang banyak yang sesat, Rafidhah. Tapi kalau yang ini Syiah saja. Saya dapati banyak ada orang-orang Syiah cinta sama Abu Bakar, cinta sama Umar, cinta sama Sayyidina Utsman, cinta sama sahabat. Tapi dia lebih mencintai siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu ya maaf ya, ahli sunnah sendiri ada yang begitu. Nah, saya ahli sunnah misalkan. Tapi kalau bicara misalkan tentang keberanian, saya cinta banget sama Sayyidina Ali karena dia berani, favorit. Ada orang pemberani itu favoritnya sama Sayyidina Ali. Ada orang yang model disiplinnya hebat, favoritnya Umar bin Khattab. Ada orang yang kejujuran paling disukai, favoritnya Abu Bakar. Jadi ada favorit apa? Karena mereka punya sifat-sifat yang apa? Yang beda-beda. Biasanya kan orang itu klop dengan sifatnya yang sama dengan dirinya. Kalau dia penakut, pasti demennya sama orang penakut. Dia paling nggak demen sama orang pemberani. Nekat banget sih, menakut dia. Paling nggak demen sama orang. Tapi kalau pemberani pasti suka sama pemberani. Intinya itulah hukum Syiah. Jadi bisa kita lebih detailkan, tapi itu memang harus pembahasan khusus tentang Syiah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Habib, ini ada satu pertanyaan lagi dari online. Assalamualaikum Ustadz, dari Korwil Banjarmasin ingin bertanya. Kadang kita mendengar yang namanya golongan Wahabi. Apa yang dimaksud dengan golongan tersebut? Golongan seperti apa mereka? Ya, berkaitan dengan Wahabi. Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya penisbatan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab itu kurang tepat. Yang lebih tepat dia karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini kan baru 12 ya, 1212 Hijriah. Dia yang bekerja sama dengan Muhammad Ali Saud untuk menguasai Saudi, negara Timur Tengah waktu itu. Kan dulunya Jaziratul Arab itu Mekah, Madinah dan sekitarnya itu kan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Lalu mereka memberontak dan akhirnya berdiri sendiri. Saat pemberontakan itu
digabung antara Muhammad Ali Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama. Ini dari segi agama, ini dari segi politik, dan bergabung dan akhirnya terbentuklah negara Saudi. Akhirnya Jaziratul Arab itu dipanggillah Saudi. Saudi itu dari Ali Saud, dari Gobilah. Jadi dulunya nggak ada disebut Saudi, dulunya adalah Jaziratul Arab, Mekah, Madinah, tapi sekarang disebut apa? Saudi. Saudi itu dari Saudi, As-Saudi, Ali Saud, keluarga Saud. Keluarga Saud itu Gobilah, rajanya. Akhirnya dipanggillah Ali Saud. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab dia ini adalah ulama yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, tapi dia lebih banyak mempelajari Ibnu Taimiyah, buku-buku Ibnu Taimiyah. Makanya orang suka nyebut Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Ibnu Taimiyah kecil, karena dia itu idolanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu abad 720 Hijriah, tahun 720 Hijriah, abad ke-7. Ini abad 12. Jadi dia ngikut, dan semua pemikiran Ibnu Taimiyah jadi pemikiran dia, bahkan prakteknya pun cara Ibnu Taimiyah. Akhirnya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menisbatkan ajarannya itu Wahabi. Jadi mengikutkan kepada, padahal ini sebelumnya sudah ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nanti lebih banyak kembali kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Wahabi kalau di fikihnya hampir mirip dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hampir mirip dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Wahabi secara fikih bisa dibilang Hambali. Nah, tapi mereka kadang-kadang nggak mau menisbatkan pakai madhab. Saya tidak bermadhab, saya ngikutin Quran dan hadis. Padahal Quran hadisnya juga sebenarnya nggak bisa. Tidak ada orang sekarang, Bapak Ibu Pak, ulama hanya Quran hadis, nggak bisa. Kita harus ngikutin ulama sebelum kita. Ulama sebelum kita ngikutin ulama sebelumnya, sebelum sampai sampai di akhir ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada saya ikut Nabi. Loh, Anda hidup zaman kapan? 1400, 2000 berapa nih? 2022 ngikutin Nabi, kapan ketemu Nabi? Bagaimana cara Nabi? Saya ngikut Nabi, pegang saya Quran dan hadis. Baik, Quran sama. Hadis siapa yang dipegang, Pak? Bukhari. Berarti ngikutin Imam Bukhari, karena Imam Bukhari ngikutin gurunya ngikutin gurunya sampai ke Rasul. Berarti ngikutin. Nggak ada yang bisa ngikutin apa? Kecuali hidupnya di zaman Nabi, baru dia hidup apa? Saya nggak ikut madhab. Ya, mau ikut madhab siapa? Langsung aja ke Nabi. Setelah Nabi meninggal ada sahabat, maka tabiin yang hidup setelah ini ikut sahabat. Setelah sahabat meninggal, tabiin menjadi ikutan tabiut tabiin, terus sampai ke kita. Ya paling gampangnya kalau sholat berjamaah ya, kita imam di sini, jamaah sampai ke belakang, maka yang paling depan ngikutin imam gerakannya. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ikutin. Yang ini ngelihat yang di depannya, di belakang ngelihat ke depannya, yang terus begitu sampai paling belakang. Nggak bisa yang paling belakang, saya nggak mau ikutin depan saya mau ngikutin imam. Nah, Bapak nggak ngelihat imam kejauhan ketemu, gimana ngelihat? Nggak mungkin. Paling belakang ngelihat apa? Yang paling belakang ikuti yang depannya ikut yang depannya, depan ikut depan sampai ke imam. Begitulah Rasulullah SAW. Sekarang sudah abad 1400, berarti udah 14 apa? Iya 100 tahun. Berarti kan kita udah generasi kesekian. Makanya saya kurang setuju kalau ada yang bilang saya tidak ikutin ulama, saya tidak ikutin madhab, saya hanya kembali kepada Quran dan hadis. Itu lucu kalimat itu sebenarnya. Pegang Quran, pegang hadis juga merupakan buatan apa? Ulama. Emang hadisnya langsung kita dengar dari Nabi? Kan tidak ada. Makanya disitulah kan sekarang di YouTube suka rame, jangan ikutin ulama, jangan ikutin kiai. Ada yang nanya, lalu ikutin siapa? Ikutin Nabi. Ngikutin Nabi nih gimana caranya? Saya mau ketemu Nabi, nggak ketemu Nabi saya lewatnya apa? Lewat, ya Allah, ini pemikiran dulu, nggak perlu pakai dalil itulah. Bahkan di dalam Al-Quran pun kita nggak disuruh ngikutin Nabi, disuruh ngikutin ulama. Dikatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir. Siapa itu ahli dzikir? Ulama. In kuntum la ta'lamun. Jadi suruh nanya ulama jika kamu tidak tahu. Untuk kita nih, tanya ulama nanti baca buku dikarang oleh fulan sampai ke Nabi. Kalau langsung tanya sama Nabi, zaman kita susah nanya sama Nabi, nunggu mimpinya nggak ketemu-temu.
Baca sudah baca salawat berkali-kali kagak mimpi Nabi juga. Mau nanya, saya pengen nanya Nabi, iya tapi lewat apa? Ulama. Makanya di situ sering al ulama warasatul anbiya. Nabi kan sering gitu ngingetin. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi Nabi nggak langsung nyuruh ke Nabi, ulama dulu pewaris. Ngikutin ulama berarti ngikutin Nabi gitu. Jadi kadang-kadang maaf kata-kata Wahabi ini mengklaim mengikut Allah dan Rasul, Quran, hadis. Tapi sebenarnya enggak, dia adalah ngikutin juga yaitu cara Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab kalau baca sejarahnya silakan, itu kembali kepada Ibnu Taimiyah. Silakan baca sejarah Ibnu Taimiyah, adalah awalnya bermadzhab Hambali. Hambali, Imam Hambali itu Ahmad bin Hambal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru salah satunya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru Nabi Muhammad. Berarti kan tetap apa? Nggak ada yang langsung itu ketemu itu apa? Nggak tahu tuh. Mungkin hidup salah zaman. Mestinya hidup zaman dulu, nggak bisa zaman sekarang kalau mau ngikutin Nabi langsung. Nah itu khairul qurun, itu generasi adalah. Nah, jadi itulah yang disebut Muhammad. Cuman sekarang kadang-kadang karena memang banyak orang yang protes tidak suka dengan penisbatan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, akhirnya mereka sering menamakan Salafi. Arti Salafi itu sama juga Wahabi. Salafi ini apa maksudnya? Ngikutin orang-orang terdahulu. Itu salaf itu orang dulu. Jadi kalau bilang salaf itu orang terdahulu, khalaf orang sekarang. Orang sekarang itu khalaf. Jadi kalau ada ulama-ulama yang kesini itu khalaf. Ulama-ulama yang dulu itu namanya salaf. Ulama salaf itu ulama yang hidup di 3 generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang kata Nabi khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Jadi 300 tahun ke atas. Dari 0 Hijriah sampai 300 Hijriah itulah salaf. Jadi mereka menyebut salafi, artinya saya ngikutin apa? Generasi ini. Saya nggak ngikutin ikut-ikut ustadz-ustadz yang sekarang, saya nggak mau ikut. Saya ngikutin langsung apa? Pendapat salafi. Makanya lah disebut namanya apa? Salafi. Tapi penisbatan itu kira-kira benar apa enggak? Ternyata nggak bisa juga dibenarkan. Kenapa? Karena banyak mengambil pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab 12, abad 12. Muhammad bin Abdul Wahhab ngambil dari Ibnu Qayyim atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ngambil dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ngambil dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah abad ke-7. Berarti nggak ketemu. Jadi harusnya larinya ke salah satu madhab. 4 madhab itu semuanya di abad generasi ketiga. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Yang pertama kan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu 79. 89. Abu Hanifah. Habis Abu Hanifah tuh sederajat agak mudaan dikit Imam Malik. Itu abad ke-100. Imam Syafi'i 150 lahirnya, meninggal 204. Imam Ahmad. Jadi ini generasi salaf itu sebenarnya 4 madhab. Jadi kalau antum ngikutin salah satu madhab, antumlah salafi. Kenapa? Karena ngikutin salah satu apa? Generasi yang salaf. Tapi kalau antum, saya salafi tapi saya tidak bermadhab, wah nggak bisa. Yang namanya salafi harus ngikutin apa? Generasi salaf tadi itu. Jadi itu yang disebut apa? Salafi. Sebenarnya sama. Saya tidak menyalahkan, tapi hanya kurang jujur saja. Alangkah indahnya kalau dibilang saya ikutnya madhab Hambali. Sebenarnya mereka lebih cenderung ke madhab Hambali. Tapi kalau meniadakan madhab, saya kembali kepada Quran, hadis tanpa madhab. Itu kalau bahasa kitanya itu kurang menghargai ilmu yang kita ambil. Saya mengambil dari Imam Nawawi, harusnya saya ketika mendapatkan pendapat dari sini, menurut Imam Nawawi begini. Sebutkan ini karena kita ngambil dari sini. Kalau kita bilang Ustadz ngambil hadis innamal a'malu dari Rasul, saya ngambil dari Rasul. Innamal a'malu, iya. Enggak dari ulama, enggak, saya dari Rasul. Ini padahal kalau yang bagus saya mengambil dari Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in ada hadis innamal a'malu, kan ngambil dari sini. Nanti Imam Nawawi mengaku saya mengambil dari gurunya. Gurunya akan mengaku saya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar sampai ke Nabi. Itulah pengakuan. Makanya rasa-rasanya kurang sopan kalau saya bilang saya langsung ngambil dari Quran dan hadis. Saya nggak ikut-ikut ini nggak. Saya Quran hadis.
tapi tetap ngambilnya dari apa? Dari kitab. Kalau kita ahli sunnah, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, bahkan jangan pernah lupa menisbatkan ilmu kepada orang yang kita ambil. Kalau kita ngambil dari Ustaz Siddiq, menurut Ustaz Siddiq begini-begini, itu orang yang berakhlak. Jangan kita bilang menurut saya begini, padahal saya ngambil dari beliau. Dari mana? Dari pemikiran saya. Wah, padahal kemarin dengar dari beliau kok nggak mau nyampein. Itu gengsinya, enggak, saya dari Quran dan hadis. Enggak, Anda enggak mungkin dari Quran dan hadis. Padahal enggak, saya mendengar dari guru saya Ustadz Fulan. Ustadz Fulan dari gurunya. Berarti kan ngambil dari apa? Dari ulama. Makanya saya kurang cocok tuh kalau ada yang bilang saya tidak ikut ulama, saya hanya kembali kepada Quran hadis. Itu kalimat, Bapak Ibu pikirlah, apakah mungkin hidup di tahun sekarang ngambil ilmunya langsung dari Quran dan apa? Hadis. Karena hadis itu tidak mungkin apa? Nongol begitu saja. Itu hadis sampai kepada kita tuh dari guru ke guru sampai kepada kita. Wallahu alam bisa. Nah, ini juga firqah masanya, itu pelajaran pembahasan itu sama tuh Syiah, Wahabi, Salafi itu perlu kita apa? Perlu materi khusus itu sendiri, itu karena pembahasan sangat panjang. Cirinya saya nggak tahu itu cirinya. Sebenarnya kita menghargai perbedaan, mau Syiahnya, mau Salafi atau Wahabi kita hargai. Tapi yang paling tidak bisa ditolerir mengklaim yang paling benar. Itu saja. Kita boleh berpendapat beda, tapi mengatakan saya yang paling benar, Anda sesat, Anda kafir, Anda tidak mungkin masuk surga kalau nggak ikut dengan saya atau tidak sepemikiran saya. Ini pemikiran yang harus apa? Harus dihilangkan. Perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Maaf, ketika saya dibikinin kopi, atau saya bikin kopi lah, terus saya minum, tolong jamaah antum minum, diminum. Menurut beliau ini kopi kekentalan Ustaz, terlalu kental. Minum, coba antum, keenceran ini malah, berbalik nih. Kata Ustaz, kemanisan ini Ustaz. Satu lagi kayaknya kurang manis. Kayak kita bilang nggak apa-apa, ini semuanya benar. Yang penting selama kompak mengatakan ini kopi. Jangan sampai antum minum ini susu kayaknya kurang enak. Nah ini keluar jalur ini perlu dibenerin. Masa dibilang orang hitam begini dibilang kopi, dibilang susu atau teh. Nah ini sudah keluar jalur. Maaf, kopi dengan dengan bentuk yang sama, lidahnya berbeda-beda. Begitulah di dalam memahami ini pemikiran yang luas, pemikiran Pak. Ketika Nabi sholat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Terus ada waktu itu musim dingin, ada selimut yang menutupi tangan Nabi bergerak, penafsiran beda-beda itu. Langsung banyak penafsiran. Ya wajar, itu nggak apa-apa, yang penting nunjuk. Masalah bergerak nggak bergerak itu jadi apa? Khilaf. Menurut Imam Syafi'i yushir wala yuharrik, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak bergerak, bergeraknya cuma asyhadu lepas tuh begitu umur sedikit. Terus ada yang menurut Wa'il bin Hujur bergerak, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu terus. Bergerak bawah atas. Ada riwayat kanan bawah. Gini. Ada kata Madzhab Malikiyah bila jihah. Begitu, bergeraknya muter nggak pakai arah, itu muter begitu. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nggak masalah. Yang penting nunjuk. Asal jangan begini. Nah, Pak Jenderal urusannya ngomel nembak mau nembak ini namanya ini. Asal jangan begini, tembak. Begini muter nggak apa-apa, udah. Yang penting nunjuk. Nggak pakai nunjuk ya nggak apa-apa, males udah. Saya bingung saat begini udah saya nggak nunjuk dah, nggak apa-apa sah. Kan diusir itu sunnah. Artinya ada rukun yang nggak boleh berbeda, ada yang halal yang memang dikasih luas dalam perbedaan. Enak, malah seru sebenarnya. Kalau nggak ada begitu nggak seru. Enggak Sat, tapi dia kalau bergerak mengganggu saya. Kok mengganggu? Kan kita itu kalau udah takbir Allahu Akbar disuruh melihat ke tempat sujud. Tempat sujud kita, jangan tempat sujud orang, tempat sujud kita. Ruku tempat sujud kita. Bangun tempat sujud. Waktu sujud ngelihat di antara dua kening begini. Kecuali pas tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, jangan ngelihat tempat sujud, ngelihat ke jari sendiri. Jadi jari dia nggak ada urusan. Yang terganggu itu gara-gara dia begini. Gemes, ganggu. Kenapa kamu ngeliatin jari orang? Pegel.
Jadi yang salah bukan dia yang bergerak, tapi apa? Kita terganggu Ustaz. Iya antum begini sih. Kenapa sampai pegel dipegang masih pegel. Udah tekep bergerak lu. Sebenarnya nggak masalah perbedaan itu dan tidak melanggar, tidak juga mengganggu kita. Kalau kita memang ngikutin apa? Syariat. Yang hal begini wajar lah. Itu perbedaan Salafi di situ. Salafi itu perbedaan nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman mensikapi perbedaan itu yang saya lihat besar. Sesat. Nggak ada hadisnya, nggak sahih. Ini nggak benar, bid'ah. Nah ini yang jadi apa? Yang jadi rami. Masalahnya perbedaannya kecil, tapi jadi besar gara-gara apa? Sebab ini. Perbedaan masalah celana menutup mata kaki. Itu terjadi perbedaan. Tapi neraka, mau ibadah sebanyak apapun kalau kakinya ditutup mata kaki neraka. Kan bingung. Kok Islam neraka ditentukan sama mata kaki sih, kan nggak ada apa? Mungkin kalau sombong boleh jadi, atau mungkin dolimin orang, hanya sekedar celana antum kegedean nutupin mata kaki neraka. Ini kan agak sedikit ya, orang Islam non Islam bingung, kaget juga, serem juga ya agama Islam ya. Cuman kaki lebar segini doang sedikit apa? Jadi sebab neraka selama-lamanya. Mata tal ka'bain finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki neraka. Itu kan serem. Nah, nanti yang kayak begini, antum lebih tenang nggak di bawah mata kaki, bagus. Saya apa namanya? Celananya panjang, setengah betis boleh, di bawah lutut boleh, yang penting jangan kelihatan dengkulnya. Kalau kelihatan dengkul aurat, jadi di bawah dikit boleh, bagus. Yang nutup mata kaki nggak apa-apa, pemahaman dia itu selamat tidak sombong, karena yang dikatakan menutup mata kaki kalau sombong baru di neraka. Tapi kalau nggak sombong nggak kena hukum itu. Ya udah, jangan sampai kita jadi baru nyampe ke masjid ngeliatin kaki orang. Wah udah besok nggak mau di sini lagi dah. Neraka semuanya mau. Ini kan ruwet ini jadi apa? Kok begitu? Jadi sebenarnya perbedaannya nggak seberapa, tapi sikap mengeluarkan sikap perbedaan itulah yang apa? Yang berat. Makanya kita khawatir yang disebut apa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu satu kelompok yang mengatakan hanya merekalah yang masuk surga, yang lainnya neraka. Itu namanya Khawarij. Nah, insya Allah jangan sampai terjadi Khawarij seperti ini. Insya Allah. Nah itulah mungkin apa? Perbedaan dan sekali lagi perbedaan yang harus kita hargai. Dalam yang paling penting bagaimana cara bersikap di dalam mensikapi perbedaan tadi. Dan ahli sunnah luar biasa. Saya bukan memuji ahli sunnah saja, maksudnya boleh dilihat dalil-dalil ahli sunnah yang luar biasa. Selain berdasarkan Quran dan hadis, dan juga ada dengan apa? Logika juga bermain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Mungkin karena terbatasnya waktu, kita tutup dulu aja untuk tanya jawabnya. Mungkin sebelum akhiri akan ditutup oleh doa oleh Habib, silakan. Baik. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh rahmah, pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang menjadi sebab dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, diangkat segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah selalu bukakan pintu rizki untuk kita semua, rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna